Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Fikri Yuswan dari kelas X MIPA E, nomor absen 14. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengambil nilai keterampilan yang diajarkan Pak Nino yang kedua dari semester 2 ini, yaitu tentang hafalan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, sedangkan batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, ditambah 3 pasal aturan pengalihan dan 2 pasal aturan tambahan. Intisari dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pembukaan, yang tadi terdiri dari 4 alinea. Yang pertama menjelaskan tentang pengakuan adanya hak asasi manusia. Yang alinea kedua menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yang alinea ketiga tentang pernyataan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea keempat tentang tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Setelah itu ada batang tubuh yang terdiri dari 21 bab. Bab pertama menjelaskan tentang bentuk kedaulatan negara yang terdiri dari 1 pasal dan 3 ayat. Bab kedua menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri dari 3 pasal dan 5 ayat. Yang bab ketiga menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah yang terdiri dari 17 pasal dan 38 ayat. Yang keempat tentang Dewan Pertimbangan atau Pembinaan Agung yang sudah dihapus. Setelah itu ada bab kelima yang menjelaskan tentang Kementerian Negara yang terdiri dari 1 pasal dan 4 ayat. Selanjutnya ada bab 6 yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari 3 pasal dan 11 ayat. Yang ketujuh, bab ketujuh menceritakan tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berisi 7 pasal dan 18 ayat. Setelah itu ada bab ke-7A yang menjelaskan tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang berisi 2 pasal dan 8 ayat. Yang ke-7B, bab 7B menceritakan tentang pemilu yang berisi 1 pasal dan 6 ayat. Yang bab ke-8 berisi tentang keuangan yang memiliki 5 pasal dan 7 ayat. Selanjutnya ada bab 8A. Bab 8A itu berisi tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang di dalamnya ada 3 pasal dan juga 7 ayat. Selanjutnya ada bab 9 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya ada 5 pasal dengan 19 ayat. Selanjutnya ada bab 9A yang mengatur tentang wilayah negara. Bab 9A ini berisi 1 pasal dengan 1 ayat. Yang selanjutnya ada bab 10. Bab 10 yaitu tentang yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yang di dalamnya ada 3 pasal dan juga 7 ayat. Yang selanjutnya ada bab 10A yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM, yang di dalamnya itu ada 10 pasal dengan 26 ayat. Setelah itu ada bab ke-11 yang mengatur tentang agama, yang isinya itu ada 1 pasal dengan 2 ayat. Setelah itu ada bab ke-12 yang mengatur tentang pertahanan negara dan keamanan negara, yang isinya itu ada 1 pasal dengan 5 ayat. Setelah itu ada bab ke-13 yang tentang pendidikan dan kebudayaan. Di dalamnya ada 2 pasal dengan 7 ayat. Selanjutnya ada bab ke-14 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang di dalamnya itu ada 2 pasal dengan 9 ayat. Setelah itu ada bab ke-15 yang di dalamnya mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang di dalamnya itu adalah 5 pasal dan 5 ayat. Setelah itu yang bab terakhir di UUD ini adalah bab 16 yang mengatur tentang
Bab ke-16 itu mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 1 pasal dan 5 ayat. Serta yang tambahan tadi dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kalau 3 pasal aturan peralihan itu ada 3 ayat dan juga 2 pasal aturan tambahan juga memiliki 3 ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua atas hal yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.